Lanjut. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya bagaimana posisi Indonesia. Kita semua ini bersaing. Semua negara tadi saya sebutkan bahwa semua negara bersaing menjaring investasi asing. Tidak hanya negara berkembang seperti Indonesia, tapi juga negara maju. Negara maju, Amerika, Jepang, Korea pun mereka juga menarik investasi asing. Nah, tempo hari Tesla, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, Tesla itu ya mobil listrik dari Amerika. Ketika tempo hari mereka buka di Berlin, padahal kita tahu di Jerman itu adalah negara pencipta mobil Mercedes, BMW, ya kan, ada Audi dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka juga menarik investasi asing seperti mobil Tesla. Nah, kalau kita lihat ya Indonesia itu kita ya boleh dibilang bahwa relatif mudah untuk berusaha di Indonesia, meskipun di atas kita masih banyak negara seperti Singapura yang selalu ada di peringkat 1 atau peringkat kedua, di mana di sana jauh lebih mudah bagi pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Kemudian baru negara-negara lainnya, ada Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat peringkat ya Ease of Doing Business Indonesia, ini target kita ini, mudah-mudahan di 2021 ini kita bisa membaik menjadi ke peringkat 60, meskipun tahun lalu kita ada di peringkat 73. Ini satu lompatan kalau kita berhasil. Dan ini hanya dimungkinkan apabila kita semua di pemerintah pusat, seluruh kementerian lembaga terkait dan daerah bersatu padu untuk memastikan semua kegiatan pelayanan yang kita lakukan benar-benar mempermudah bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Lanjut. Nah, ini kurang lebih ya Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama BKPM. Tadi yang saya bilang kita ingin menjadi top 60 di peringkat kemudahan berusahanya. Kita juga ingin investasi besar yang mandek-mandek mega project itu ingin kita pastikan agar itu bisa kita dorong. Kemudian juga ya bagaimana kemitraan atau kerjasama antara investasi besar, antara investor besar, baik PME atau PNN dengan UMKM. Karena kita tahu bahwa UMKM ini juga menjadi tulang punggung ekonomi kita. Kemudian kita memastikan investasi yang berkualitas itu tersebar merata. Tidak hanya terkonsentrasi di satu pulau atau di satu provinsi, tapi tersebar merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, terkait dengan promosi, kita juga ingin fokus berdasarkan sektor, berdasarkan negara tertentu, berdasarkan keunggulan dari masing-masing wilayah misalnya. Dan tadi Bu Sekda sudah jelas-jelas bahwa salah satu keunggulan Sulawesi Utara adalah terkait dengan pertambangan. Nah, kemudian kita juga ingin ya investasi dalam negeri, Pemda itu juga kita dorong karena mereka punya peran. Lanjut. Nah, ini tadi saya sebutkan sekilas ya. Sebentar lagi kita akan mendapatkan informasi lengkap 40-an lebih peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang dikeluarkan dalam rangka implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, begitu nanti PP ini sudah selesai keluar, Perpres juga demikian. Nah, nanti kami juga menyusun peraturan Kepala BKPM tentang implementasi dari sistem OSS itu. Itu nanti kami akan melakukan sosialisasi, diseminasi. Tanggal 22 internal BKPM pekan depan kami akan melakukan itu untuk pertama kali dan sesudah itu akan ke kementerian lembaga terkait termasuk ke daerah. Jadi nanti kolega kami dari Pusdiklat akan menyebarkan undangan kepada semua pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk mengikuti webinar dalam rangka agar kita bisa memiliki persepsi yang sama, memiliki pola pikir yang sama, bagaimana kita memastikan agar layanan OSS ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana harapan kita semua. Lanjut. Nah, tadi dikatakan bahwa di UCK itu, ya kita memastikan agar semua proses perizinan itu bisa berjalan dengan sederhana, dengan cepat, dengan tepat. Oleh karena itu nanti akan ada semacam, kita menyebutnya daftar prioritas investasi atau priority list, ya, bidang-bidang usaha yang memang benar-benar kita dorong untuk investasi, kita atur persyaratannya sedemikian rupa, dan tidak lupa peran dari UMKM tetap kita dorong.